Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Rahab dengan NIM 0309212074 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Humaida Boru Hasibuan MAG. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi pendidik. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan kata pendidik. Nah, pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya itu adalah memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Yang dimaksud diharapkan di sini adalah sopan santun, akal budi, akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui, kata didik itu diawali dengan kata pe yang menjadi sebutan pendidik yang artinya adalah orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris, pendidik disebut sebagai teacher, yaitu pengajar, tutor yang berarti guru pribadi, trainer atau instruktur yang berarti pelatihan. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri, kata pendidik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, mu'alim, murabbi, mudarris, mu'adib, dan mursyid. Yang pertama kita akan membahas tentang mu'alim. Apa sih mu'alim itu? Nah, mu'alim adalah merupakan al-ismal fa'il dari al-lama yang artinya orang yang mengajar. Mu'alim adalah orang yang mampu untuk mengkonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Itulah definisi dari kata mu'alim. Nah, selanjutnya adalah murabbi. Nah, murabbi ini adalah bentuk sigo al-fa'il yang berakar dari 3 kata, yaitu yang pertama rabba yarbu yang artinya zat dan nama atau bertambah dan bertumbuh, rabiya yarba yang mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Lalu yang ketiga rabba yarbu yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas. Yang pertama itu, mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat. Yang kedua, memberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, menghimpun semua komponen-komponen pendidikan yang dapat mensukseskan pendidikan. Yang kelima, memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya pengertian mu'adib. Mu'adib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Secara etimologi, mu'adib merupakan bentukan dari kata adaba yang berarti memberi adab. Mendidik, memberi adab yang dimaksud di sini seperti adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata krama, sopan santun, akhlak, budi pekerti, dan budi pekerti. Dalam bahasa Arab, istilah mu'adib memiliki beberapa makna. Yang pertama, ta'adib, yang berasal dari kata aduba ya'dudu, yang berarti melatih, mendisiplin diri untuk berperilaku yang baik dan juga sopan santun. Yang kedua, adaba ya'dibu, yang artinya mengadakan pesta atau semacam perjamuan. Yang dimaksud pesta atau perjamuan di sini adalah berbuat dan berperilaku sopan. Yang ketiga, adaba yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberikan tindakan. Jadi mu'adib adalah seseorang pendidik yang dimana tugasnya adalah menciptakan suasana belajar yang menginovasikan peserta didik untuk berperilaku dan beradab sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang selanjutnya pengertian dari mudarris. Secara istilah, mudarris berasal dari bahasa Arab darasa yang berarti mengajar. Sementara kata mudarris artinya pendidik, pengajaran. Mudarris adalah orang yang memiliki kepedulian intelektual atau kecerdasan dan informasi, serta mengupdate pengetahuan dan keahliannya secara kontinu. Dan senantiasa berusaha membuat peserta didiknya menjadi cerdas, meminimalisir kebodohan mereka, serta
melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu yang terakhir adalah mursyid. Nah, kata mursyid berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata kerja arsyada. Yursyidu yang berarti membimbing, menunjuki, atau jalan yang lurus. Terambil dari kata rasyad, hal memperoleh petunjuk atau kebenaran, atau ruj dalam rasyada, hal mengikuti jalan yang benar atau lurus. Nah, mursyid adalah salah satu sebutan pendidik dalam pendidikan Islam, yang dimana bertugas untuk membimbing peserta didik agar mampu menggunakan akal pikirannya secara tepat, sehingga ia mencapai keinsyafan dan kesadaran tentang hakikat sesuatu atau mencapai kedewasaan berpikir. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, penunjuk jalan, pengarah bagi peserta didiknya agar memperoleh jalan yang lurus. Nah, itulah definisi dan penjelasan tentang pendidik dalam bahasa Arab, yaitu mu'allim, murabbi, mudarris, mu'addib, dan mursyid. Dalam pengertian lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, atau baik sebagai khalifah maupun sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka dari itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak, mulai sejak dalam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, pembahasan yang kedua adalah tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidik. Nah, salah satu contoh Al-Quran yang membahas tentang pendidik terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahaz-zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang dimana artinya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Dan hadis yang mengenai pendidik termuat dalam hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ija ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyaru wa la tunaffaru wa la tu'assaru. Yang dimana artinya adalah dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengutus salah satu orang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya selalu berpesan, sampaikanlah berita gembira oleh kalian dan janganlah kalian menimbulkan rasa antipati, berlaku mudahlah kalian dan janganlah kalian mempersulit. Nah, itulah ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidik. Nah, pembahasan yang ketiga selanjutnya adalah tentang pemikiran filosofis pendidikan Islam tentang pendidik. Nah, yang pertama itu adalah menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri, seorang pendidik merupakan orang tua, pewaris para nabi, pembimbing, figur sentral, motivasi atau pendorong, orang yang semestinya memahami tingkat kognisi atau intelektual peserta didik, dan teladan bagi peserta didik. Al-Ghazali menganggap bahwa mendidik adalah pekerjaan yang paling mulia. Ia berkata bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu dialah yang dinamakan orang yang besar di bawah kolong langit ini. Ia bagaikan matahari yang mencahayai orang lain, sedang ia sendiri pun bercahaya. Ibaratnya itu minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, ia sendiri pun harum. Lebih jauh lagi, Al-Ghazali mendefinisikan pendidik sebagai orang yang bertugas menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menurut Hadari Nawawi. Dia mengatakan bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Secara khusus, Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing.
Guru bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas, menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa besar, serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Nah, itulah tentang pemikiran filosofis pendidikan Islam tentang pendidik. Nah, pembahasan terakhir adalah tentang implikasi pendidik pada pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal. Nah, pada lembaga formal yang pertama itu ada guru. Sekolah merupakan intuisi kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk potensi intelektual atau pikiran anak didik menjadi cerdas. Sebenarnya, seorang pendidik bukanlah bertugas sebagai transfer atau of knowledge saja, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pengarah, fasilitator, dan perencana. Lembaga informal yang di sini adalah yang pertama itu adalah orang tua. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah, nats, ali, dan nas. Terbentuknya sebuah keluarga melahirkan konsekuensi baru yang menuntut masing-masing unsur tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, yaitu seperti ayah sebagai pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya melalui pemanfaatan karunia Allah di muka bumi, dan ibu berkewajiban menjaga, memelihara, dan mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya. Sedangkan anak berkewajiban patuh dan taat kepada orang tua. Tanggung jawab mendidik orang tua terhadap anaknya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya. Yang kedua karena kepentingan kedua orang tua. Maksudnya adalah orang yang berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses orang tua juga. Dan Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik adalah orang tua. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Lalu lembaga informal yang kedua adalah masyarakat sebagai pendidik. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lapangan pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Maka pengaruh pendidikan di masyarakat terlihat lebih luas. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak didik menjelma dalam beberapa perkara, dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan masyarakat yang utama. Cara yang terpenting adalah yang pertama, Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran. Yang kedua, firman Allah yang berisikan perintah kepada umat manusia sebagai komunitas sosial untuk saling mengingatkan, berbuat baik, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, itulah penjelasan tentang hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.